Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika ingin menjelaskan tentang pemanasan global. Dengan saya Antariksa Nugraha Gumelar, Saya Marcel Nika. saya Raif Adila. Saya Rifa Firi Alifa, saya Tesarin Gebelir. Meningkatnya gas CO2 yang terperangkap oleh atmosfer menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di bumi. Gas tersebut menghalangi sinar matahari yang tiba di permukaan bumi sehingga sinar tersebut tidak bisa dipantulkan kembali ke angkasa. Peristiwa itulah yang disebut dengan pemanasan global. Dalam kehidupan manusia, berbagai kegiatan dapat dilakukan mulai dari kegiatan sehari-hari hingga kegiatan proses industri. Tanpa kita sadari, kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca mengakibatnya suhu rata-rata di permukaan bumi juga meningkat. Dengan adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang melebihi batas normal, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas tersebut. Proses ini terjadi secara berulang sehingga suhu bumi terus meningkat. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat proses pertumbuhan industri dan sarana transportasi. Peningkatan jumlah industri dan sarana transportasi tersebut selalu diikuti dengan peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Hasil pembakaran bahan bakar fosil tersebut berupa gas-gas rumah kaca yang memicu terjadi pemanasan global. Sebagian besar dari gas tersebut adalah gas karbon dioksida atau CO2 yang merupakan suatu gas inert, tidak berwarna dan tidak berbau. Klorofluorokarbon atau CFC merupakan senyawa kimia yang terdiri atas karbon, klorin, dan fluorin. Gas CFC ini digunakan untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga, yaitu pada alat pendingin seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC sebagai refrigeran. Selain itu, penggunaan gas CFC juga dapat dijumpai pada bahan rumah tangga yang dikemas dalam botol aerosol seperti parfum, pewangi ruangan, pembasmi nyamuk, dan hairspray. Gas CFC termasuk senyawa kimia yang stabil dan tidak mudah diuraikan. Hal ini menyebabkan gas CFC dapat mencapai ke lapisan stratosfer, di mana lapisan ini terdapat ozon. Pada lapisan stratosfer, gas CFC dipecah oleh radiasi sinar UV, kemudian terurai dan melepaskan atom-atom klorin. Setelah itu, atom klorin bereaksi dengan ozon yang berlangsung secara terus-menerus. Akibatnya, terjadi penipisan lapisan ozon, bahkan terjadi lubang ozon. Hal tersebut yang menyebabkan peningkatan paparan radiasi sinar UV yang masuk ke dalam permukaan bumi. Adanya peningkatan radiasi sinar UV menimbulkan masalah pada kesehatan manusia, antara lain kerusakan pada kulit seperti kanker kulit dan kerusakan pada mata seperti katarak. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Energi tersebut diperoleh dari asupan nutrisi yang dikonsumsi. Asupan nutrisi manusia diperoleh dari makanan yang berasal dari makanan nabati dan hewani. Makanan nabati merupakan makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur dan buah. Sedangkan makanan hewani merupakan makanan yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, dan telur. Untuk mencukupi kebutuhan makanan hewan, manusia diperlukan area peternakan yang memproduksi komoditas hasil peternakan. Salah satunya peternakan sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia yang memiliki rumen dengan di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah selulosa pada dinding sel tumbuhan. Dalam proses tersebut terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi dikeluarkan dalam bentuk fases dan gas buangan, kentut serta sendawa. Gas metana CH4 ini memiliki kontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob limbah organik dan juga penyumbangan emisi gas rumah kaca. Gas ini memiliki potensi pemanasan global 25 kali dibandingkan dengan karbon dioksida. Artinya, gas metana yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan memiliki dampak yang lebih signifikan daripada gas CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.